Halo, Om Swastiastu. Em, Mari membuat kerajinan dulu ya. Jadi ceritanya saya punya lampu portable untuk merekam video, mereknya Ulanzi ya. Saya kebetulan punya 3 sebenarnya ya. Ini ada 2 di sini. Eh, Hanya saja sekarang jarang dipakai gitu ya. Karena jarang dipakai, kebetulan saya butuh satu penerangan portable untuk meja belajar gitu. Daripada beli lampu meja belajar lain, mending saya memakai lampu ini gitu. Hanya saja lampu ini nih pakai baterai 2A gini gitu. Dan bisa dibilang agak boros ya. Sempat saya pakai untuk merekaman video dengan menggunakan lampu 2A gini, lampu ini untuk menggunakan untuk pakai baterai 2A seperti ini cepat sekali habis gitu. Nah, beberapa hari lalu saya kepikiran kenapa nggak saya pakai arus listrik langsung saja gitu. Jadi dengan menggunakan adapter 5 volt gitu. Dijawab dengan cicak ya. Jadi saya bisa menyalakan ini. Kemudian saya beli baterai. Jadi ini memakai rangkaian seri apa paralel ya namanya. Dia memakai paralel ya. Jadi dia nanti menggunakan baterai 2A 1,5 volt 2 biji. Nah ini apa namanya? Nah, 2 biji ini menghasilkan tegangan 5 volt gitu ya. Iya, kok 5 volt, 3 volt gitu, kurang lebih 3 volt plus gitu ya. Sudah saya cek sih sebelumnya hasilnya, ini sudah sempat dipakai sebentar ya. Jadi tegangannya udah turun ini. Jadi saya cek itu 3, sekian volt gitu ya. Coba saya cek dulu lagi ya. Sekarang tegangannya kira-kira berapa ini? Cek dulu. Mana plus minusnya? Ini minus, ini plus ya. Kita cek. Oh, sekarang 2,95 ya, udah turun tegangannya. Paling nggak ini sekitar 3,3 volt ya. Kemarin itu sekitar itu saya cek ya, 3,3 volt gitu tegangannya. Hanya saja kemarin sempat saya bukan orang yang ahli dalam listrik ya, hanya sekedar suka mengotak-atik gitu sih intinya. Jadi saya sempat saya coba dengan langsung tegangan 5 volt ya, bisa nyala. Hanya saja berdasarkan yang saya baca-baca, kalau ngomong masalah voltase maka harus diisi dengan tegangan yang sesuai dengan kapasitas aslinya. Kalau 3 volt ya 3 volt, kalau enggak ya ujung-ujungnya kebakar gitu. Dan saya sempat tanya juga di selain baca-baca, tanya di grup Quora gitu ya. Masukannya sama, kalau 3 volt ya harus 3 volt. Gimana mengatasinya gitu? Mengatasinya ya kalau saya mau pakai adapter HP misalnya 5 volt, baik itu 1 ampere maupun 2 ampere mungkin ya. Kalau ampere kan tergantung kemampuan menarik ininya. Ini arusnya seberapa itu yang berpengaruh. Nah, jadi saya dulu pernah beli waktu di India itu beli namanya modul step up step down ya. Kalau step up saya beli di Indonesia, kalau step down saya dulu beli di India. Nah, kalau sekarang saya beli lagi nih karena yang saya punya itu udah ketinggalan di Jogja ya. Jadi saya baru kemarin beli ini yang step down. Saya mau menurunkan tegangan 5 volt dari ini dari charger HP menjadi 3 volt untuk ini. Jadi kemungkinan ada peluang itu nanti saya jadi ini dihubungkan kabel ke sini, ini akan saya taruh di sini mungkin ya, entah itu di dalam sini bisa nggak ya? Bisa ya? Oh bisa, kalau saya taruh di dalam sini bisa mestinya ya. Gitu, jadi dari sini masuk sini ya, step kebalik.
Jadi ini gini aja nanti. Nah, saya taruh begini, kayaknya udah oke ya. Taruh begini. Kalau ditutup bisa ya? Bisa harusnya. Oh, bisa. Terus ini tapi dihubungkan listrik saja, masuk listriknya lewat mana? Ini mungkin harus saya lubangi kabelnya supaya bisa masuk. Untuk input in-nya ya. Untuk input in-nya, outnya langsung di sana. Panas juga nanti mestinya. Tapi sepertinya bisa aja sih work. Atau mungkin taruh di luar gitu ya. Nggak tahu juga, lihat nanti ya. Jadi intinya seperti itu. Ya mau saya rangkai dulu, tapi ini perlu dites dulu ini berfungsi normal apa enggak. Untuk memastikan berfungsi normalnya, yuk kita kasih arus dulu. Oke, saya sudah punya kabel. Ini kabel USB bekas mouse ya. Oke, kita potong dulu ya. Potong. Oke, sepertinya ini perlu saya sobek sedikit. Nanti dua kabel ini saya manfaatkan untuk saya manfaatkan untuk menghubungkan dari modulnya ke boardnya. Sekarang kita coba dulu ya. Di sini kita perlu kasih timah dulu ini. Jadi ini kita kasih timah dulu. Oke, ini ada timahnya. Gimana caranya ngasih timah ini? Saya tidak ahli nih solder menyolder, saudara-saudara. Oke, kasih timah. Oke, yang ini juga. Oke. Nah, yang gampang aja dulu, yang minus dulu. Begini kalau tukang solder abal-abal. Bayangkan nih kalau orang yang udah mahir solder nempelin kabel di gini aja 2 jam. Apa kata dunia? Oke, nempel ya. Ternyata flux diperlukan, saudara-saudara. Saya lihat dulu. Oh, tidak sempurna. Masih ada yang kenyir dia. Ya. Oke, sudah nempel. Saya butuh obeng minus untuk muter ini. Saya butuh istri saya kira tikus kresek-kresek. Oke, saya butuh ini untuk ngecek tegangannya. Hubungkan dulu ke daya alias listrik ya. Oke, nyala dia. Ini nyala ya. Bisa dilihat ini nyala ya. Dia nyala, kemudian voltnya saya hubungkan. Saya butuh ini. Mana plus minus? Tuker. Ini minus. Ini plus. Oh, 4,85. Berarti saya ulir dulu kemana nih? Biar kelihatan di kamera dulu ya. Saya tempelkan di sini ya. Saya kemudian ulirkan ini. Kok jadi 0? Oke. Coba ini putar ke kiri. Dia naik apa turun? Turun ya. Ya, benar berarti. Putar terus.
Saya mau nyari voltase 3,3 ya. Tegangan masuk 5 volt ya. Charger HP 5 volt 1 ampere dari tegangan Asus. Segitu kah? Oke, 3,1 ya. Tegangan keluar 3,1 ya. Cek lagi. Ya, ini tegangan keluar ya, 3,1. 1,5, 3 kan? Iya betul 3. Ya udah. Berarti tegangan keluar 3,1. Udah ya. Berarti sekarang modifikasi ini jalurnya ini. Jadi kabel menghubungkan dari dari sini. Sorry, saya tunjuk dengan ini aja, dari sini menuju ke sini. Ya betul ini. Jadi saya harus melakukan solder di sini. Pertanyaannya, saya bisa nggak melakukan solder di sini gitu? Karena otomatis nanti ada yang kebakar lah segala macam. Ada yang meleleh kena solder. Ini plus, ini minus ya. Ini plus, ini minus. Jadi ya coba saya out. Ini saya ada kabel lain yang bisa saya pakai ya. Sepertinya perlu saya potong di sini saja. Karena panjang, nggak perlu panjang-panjang kok. Ya. Ambil ini aja. Ya, dapat. Kalau ini sepertinya kuat ya. Saya perlu kabel yang warna kuning dan warna putih. Sekarang pertanyaannya membuat ini di sini. Ya ini. Bagaimana saya bisa memastikan? Berarti saya perlu flux di sini. Bisa nggak, ini soalnya kategori stainless ya, bisa nggak dikasih timah biasa ya. Sekarang kasih yang ini timah. Waduh, dari mana ngasihnya ini? Dari sini ya. Mau nempel nggak? Wah, nggak mau nempel. Ini saya krik dulu sedikit ya, biar supaya timahnya bisa nempel. Karena kalau nggak salah gitu, dengan dikerik itu adalah salah satu cara supaya timah itu bisa nempel ya. Oke, saya kasih flux lagi sedikit ya. Baru timah lagi. Duh, perjuangan banget ini modifikasi seperti ini ya. Apakah ada cara lain? Aduh, panas. Apakah ada cara lain, saudara-saudara? Ini mau kencang dia ya. Berarti kalau yang ini mau kenceng, yang ini tinggal dililitin di sini aja ya. Tinggal dililitin sini aja ya. Sini lilit aja. Iya, bikin gampang aja. Ngapain dibikin susah? Jangan dililitkan, tapi dimasukkan saja. Ya, udah mau kan? Coba dari tadi begini. Oh, ribet amat dunia ini. Yang ini juga kalau lepas nanti tinggal diselipin gitu aja, gampang urusan ya. Oke, sekarang isi ini timah dulu. Oke, dibersihkan dulu. Oke, ini dikasih. Minggir kamu.
Inilah namanya elektronik amatiran ya. Jangan sungkan-sungkan untuk belajar, namanya juga belajar ya. Sekarang kita dekatkan modulnya di sini, cas. Oke modul, kamu duduk di sini. Kamu akan saya hubungkan ya. Kamu akan saya hubungkan di sini. Tapi yang pertama adalah ya, kamu akan saya kasih flux dulu. Ini iya. Kamu juga saya kasih flux ini. Iya. Ini bagian out plusnya ya. Ya sudah. Kurang banyak ya. Iya, kasih lagi tuh namanya. Mari dekatkan. Gimana caranya? Tempelkan. Oke, sudah nempel. Sudah coy. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Nah, ini sudah terhubung ya, terhubung. Ini dicelupkan saja, ini nempel mau dia, syukur. Sekarang kita colokkan ke listrik ya. Ini pembuktian. Sekarang ini pembuktian. Apakah menyala apa tidak? Sudah nyala. Oke. Kita tes. Iya. Kita ukur tegangannya. Oke. Kelihatan ya. Itu kelihatan ya. Itu jadi 37 dinaikkan. Oh, drop dia ya. Jadi 1,3 tegangannya kali. Oh, ketika dia redup berarti tegang voltasenya turun ya. Udah jadi ya, baru jadi rangkaiannya, belum dirapikan. Oke. Itu pertanyaannya gimana masukkan dari sini masuk ke sini gitu ya. Oke, jadi sekarang adalah membuat lubang ya, supaya ini bisa nutup, ini bisa nutup, ini di oke, ini harus dicoak ya. Jangan ragu-ragu kenapa harus pakai api, langsung aja pakai soldernya ini. Nah ya, masuk Pak segitu aja cukup kayaknya ya. Ya, rapikan ini. Iya. Ini juga. Iya. Udah jadi ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita coba sekali lagi. Sudah nyala ya. Jadilah lampu belajarnya. Jadi ini nanti disambungkan dengan dengan tripod ya. Oke, sekian dulu otak-atik lampu Ulanzi ya, supaya bisa dipakai untuk lampu belajar. Oke, sampai ketemu.